Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak. Saya Muhammad Kufran, pendidikan guru penggerak angkatan 9, Kota Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 9 melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, yaitu praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu dan mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Terima kasih. Generasi emas Indonesia, profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gufron. Gimana kabarnya hari ini, Pak Gufron? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Nana? Alhamdulillah saya juga baik, Pak. Baik, begini Pak, hari ini kan kita akan melakukan coaching nih Pak. Nanti kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang saya tanyakan ke Pak Nana. Bagaimana Pak Nana? Silahkan Pak. Proses coaching itu nanti antara coach dengan coachee itu akan saya amati dan akan saya nilai Pak, sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coaching, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Nana sampaikan. Kemudian nanti bagaimana jawaban tersebut? Apakah nanti coach ini bisa memberikan jawaban kan permasalahannya? Kemudian jangan lupa Pak Nana nanti menyesuaikan dengan prinsip coaching ya. Diantaranya antara kemitraan, terus proses kreatifnya ada, juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Nana. Boleh Pak, silakan Pak Gufron. Baik, terima kasih Pak Nana. Baik, jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin dikembangkan oleh Pak Nana? Terima kasih Pak Gufron. Iya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh Pak, atau present. Terus yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Baik, Pak Nana, jadi itu kompetensi yang ingin Pak Nana kembangkan. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih nih Pak, spesifik yang ingin dikembangkan oleh Pak Nana bagaimana? Jadi kompetensi yang lebih spesifik yang saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot Pak, dan mendengarkan aktif. Baik. Mungkin dua kompetensi itu Pak yang ingin saya kembangkan. Yaitu kemudian kira-kira indikator apa nih Pak? Ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin coach dengan coachee ini akan seperti apa gitu Pak? Jadi indikator kecapaian yang ingin saya sampaikan adalah coaching saya mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Jadi coachee-nya nanti mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya Pak ya? Iya. Nah, bagaimana nih Pak? Betul nggak Pak? Seperti itu, Pak? Iya Pak, betul. Baik, baik. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Nana. Untuk selanjutnya silakan nanti Pak Nana melakukan coaching dengan sebaik-baiknya ya Pak. Iya, dan Pak. Nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbicara pasca coaching. Siap Pak, siap. Baik, terima kasih Pak Nana. Mangga Pak, sama-sama Pak Gufron. Ya, silakan lanjutkan. Assalamualaikum Bu Maya, apa kabar hari ini Bu Maya? Waalaikumsalam Pak Nana, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Nana? Alhamdulillah baik juga Ibu. Dengar-dengar ada yang perlu disampaikan ke saya. Apa ya yang mau disampaikannya? Jadi begini Pak, sebenarnya tuh saya mau mengobrolkan tentang anak di kelas Pak. Anak-anak yang ada masalah atau gimana ya Bu? Sebenarnya sih ini bukan masalah sih Pak. Saya hanya ingin meningkatkan kompetensi
murid, terutama dalam hal berkomunikasi atau berbicara di dalam pembelajaran saya, Pak. Oh, begitu. Apa nih tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Maya dengan meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif sehingga murid bisa terlibat aktif, Pak. Terus bukan hanya pembelajaran satu arah saja. Dan saya juga ingin melatih kepercayaan diri mereka, terutama ketika mereka tampil di depan kelas, misalnya saat presentasi, seperti itu, Pak. Wah, tujuan yang bagus sekali, Bu Maya ya. Lalu, apa aja nih yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba untuk mempersilahkan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok misalnya, Pak, di depan kelas secara bergiliran. Namun masih banyak juga siswa yang terlihat malu-malu, bersuara kecil, menutupi wajahnya dengan buku atau kertas yang dibawa. Iya. Bahkan saat presentasi masih membaca tulisan hasil diskusi tanpa melihat teman-teman di depannya, Pak. Oh, gitu. Menurut Ibu Maya, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Menurut saya sih yang menjadi tantangannya yaitu masih ada kesulitan, Pak, untuk melatih dan meyakinkan murid bahwa mereka itu memiliki kemampuan untuk dapat tampil dan berbicara di depan kelas dengan berani. Bahwa mereka juga harus bisa memiliki rasa percaya diri untuk berbicara di depan teman-temannya, Pak. Oh, jadi Ibu ingin supaya murid di kelas itu berani dan memiliki kepercayaan diri untuk tampil presentasi di depan kelas ya, Bu Maya? Iya, Pak. Lalu apa nih yang Ibu perlakukan atau yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi pembelajaran yang tepat, Pak, yang bisa meningkatkan keterampilan murid ataupun meningkatkan kepercayaan diri murid untuk bisa berkomunikasi dengan baik atau saat tampil di depan teman-temannya, Pak. Oh, iya, iya, baik. Mari kita bahas strategi untuk upaya keterampilan komunikasi siswa di kelas dapat meningkat. Pertama, yang bisa kita lakukan adalah memahami penyebab mengapa murid tersebut selalu melihat buku saat presentasi di depan kelas. Apakah mereka malu? Apakah mereka belum mengerti materinya? Atau mereka takut salah? Atau mereka yang khawatir ditertawakan oleh temannya, Bu? Saya pikir sih kebanyakan dari mereka itu merasa takut salah, Pak. Karena mereka takut salah dalam berbicara, jadi otomatis mereka berbicaranya akan pelan, sehingga tidak berani untuk melihat teman-temannya. Karena kalau salah, mereka akan merasa malu jika ditertawakan oleh teman-temannya, Pak. Boleh jadi seperti itu ya, Bu Maya. Iya, Pak. Nah, apakah Ibu Maya itu mempunyai strategi lain yang terpikirkan oleh Ibu sendiri agar mereka tidak merasa malu atau ditertawakan saat berkomunikasi di depan kelas sehingga keterampilan komunikasi mereka dapat meningkat? Gimana tuh, Bu? Mungkin saya akan mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa di kelas, Pak. Misalnya, saya akan mencoba menjadi komunikator yang baik agar murid dapat mengambil contoh dari saya. Terus saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan memancing murid supaya mereka terbiasa untuk berbicara selama pembelajaran. Saya juga akan mencoba untuk menerapkan metode belajar melalui diskusi supaya mereka mau dan tidak malu untuk berbicara ataupun menyampaikan pendapatnya di depan teman-temannya dan tidak menyalahkan teman ketika ada yang berbicara salah. Mungkin seperti itu, Pak. Wah, strateginya sudah bagus dan menarik ya, Bu Maya. Jadi kapan nih Ibu Maya akan menerapkan strategi tersebut dan berapa lama ya kira-kira jangka waktunya gitu? Saya akan menerapkannya sesegera mungkin, Pak. Dan untuk jangka waktunya mungkin itu harus dilakukan secara terus-menerus ya, Pak. Karena
murid supaya selalu terbiasa untuk mau dan berani tampil dengan berani di depan kelas, Pak. Rencananya sudah sangat bagus nih Bu Maya. Apa saja nih yang sudah Ibu Maya dapatkan dari obrolan kita tuh dari 5 menit yang lalu? Saya jadi lebih memahami penyebab murid saya enggan berbicara di depan kelas, dan saya juga bisa mendapatkan solusi bagaimana supaya mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan berdiri di depan teman-temannya saat presentasi, Pak. Saya jadi tidak sabar untuk mendengarkan hasil nanti. Silakan Ibu Maya segera terapkan strategi di kelas dan semoga hasilnya sesuai dengan harapan Bu Maya. Untuk tindak lanjut ke depannya, nanti kita bisa obrolkan melalui aplikasi pesan ya Bu. Ya, baik Pak. Amin. Terima kasih Pak atas doanya. Semoga hasilnya sesuai. Terus terima kasih juga atas waktu yang sudah Pak Nana luangkan untuk mendengarkan curhatan saya tentang murid-murid, sehingga saya bisa mendapatkan solusi yang saya butuhkan untuk mengatasi permasalahan saya di kelas. Sama-sama Bu Maya. Saya senang dapat membantu dan kita bisa saling berkomunikasi dengan baik. Iya, Pak. Baik, sudah selesai Pak Nana? Sudah Pak tadi. Alhamdulillah. Dan mengenai pengembangan kompetensi coaching yang berdasarkan data sesuai hasil pengamatan ya Pak ya. Jadi terkait dengan pengamatan saya dalam form supervisi ini terdapat ada sedikit pertanyaan nih Pak. Untuk Bapak, bahwa coaching yang dilihat sudah berjalan dengan baik, Pak. Sangat lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, kita sudah melakukan ngobrol ya Pak ya, tadi tadi. Dan sudah sempat menanyakan tentang indikator ketercapaiannya, Pak. Nah, terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Nana, hal apa saja nih Pak yang dilakukan Pak Nana tadi dengan begini Pak Gupron, saya tadi sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah dapat lakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Dan saya juga menanyakan tujuan yang ingin coach capai, dan kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan bentuk tanggung jawabnya seperti apa. Baik, menurut saya sebagai observer Pak, Bapak Nana tadi saya lihat sudah bagus ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta. Dimulai dengan menentukan tujuan tadi ya, ada juga identifikasi permasalahan, terus kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, sehingga pada coaching ini Kuci bisa menemukan solusinya sendiri tadi ya. Sudah sangat bagus nih Pak, dan diarahkan supaya dapat bertanggung jawab. Tadi ada tanggung jawab gitu Pak ya, bahwa menjalankan aksi sesuai dengan rencana. Nah kemudian selain itu Pak, pada coaching ini Bapak sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik Pak. Ini saya sangat apresiasi kepada Bapak. Selamat ya Pak, bahwa coachingnya sudah berjalan lancar. Sukses terus Pak, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan mungkin pengalaman-pengalaman yang menarik lainnya. Pak Nana, saya ucapkan sekian. Terima kasih atas obrolannya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu ya Pak. Terima kasih Pak Gupron. Selamat. Terima kasih Pak.